Pelaku pasar modal saat ini masih cenderung wait and see. Meskipun pemilu 2024 sudah berlangsung dengan aman dan sudah ada tanda terang siapa pemenangnya. Namun, pelaku pasar masih menunggu kepastian hingga pelantikan presiden terpilih. Setelah itu, pelaku pasar akan kembali agresif dalam berinvestasi di pasar modal. Pandangan ini disampaikan oleh Mustafa, Direktur Utama Kisi Asset Management, yang sudah malang melintang di bursa sejak transaksi pasar modal dilakukan secara manual. Berikut cerita lengkap Mustafa soal strategi mengelola kekayaan kepada jurnalis kontan Akmal Alhamdi. Hai geng, selamat siang. Kita di sini berkesempatan untuk ngobrol dengan salah satu petinggi perusahaan Kisi Asset Management, Bapak Mustafa selaku Direktur Utama. Kita kali ini akan bercerita tentang mengenai perjalanan investasi Pak Mustafa dan juga sedikit cerita tentang bagaimana Pak Mustafa memimpin Kisi Asset Management. Pak, kalau kita ini kan masih suasana awal tahun, Pak ya? Iya betul. Kita melihat suasana awal tahun dan begitu banyak sentimen, salah satunya tadi kita baru mungkin masih dalam suasana pemilu lah, Pak ya. Kalau Bapak melihat begitu banyak sentimen, kondisi pasar di awal tahun ini seperti apa, Pak? Sekarang ini memang masih pada wait and see ya. Sementara kalau kita lihat pergerakan saham dari awal tahun, memang kelihatan dari chart naik turun. Jadi memang nunggu arah lah ya. Mungkin nanti pada saat pelantikan mungkin sesudah itu mungkin lebih certain ya. Karena sekarang kan basically kan di pengumuman belum, walaupun dari survei-survei sudah kelihatan ya siapa gitu dari statistik itu kelihatan di quick count itu siapa pemenangnya, tapi everybody I think is waiting for the confirmation lah dari KPU ya. Dan itu pun juga apakah langsung bisa naik itu masih nunggu, saya pikir ya, nanti siapa tahu masih nunggu perubahan pemerintahan, kan itu dilakukan di Oktober kalau nggak salah. Oktober ya? Ya. Gitu. Berarti kalau melihat dari cerita Bapak sepertinya sudah cukup lama juga di pasar modal, Pak. Sudah berapa lama, Pak? Wah, saya di pasar modal dari tahun 90, cukup lama. 90-an ya? 90 berarti udah berapa tahun ya? 30 tahunan. Ya, 34 tahun ya. Jadi saya menyaksikan sendiri perkembangan pasar modal yang saya ngikutin dari awal bener, boleh dibilang dari bursa itu masih bukan milik swasta. Sekarang kan disosialisasikan bursa itu ya, bursa efek itu. Dulu itu masih bagian dari Bapepam namanya. Sekarang Bapepam sudah nggak ada, namanya udah jadi OJK, ya kan. Nah, jadi saya ikut dari awal tuh, mulai karir saya di pasar modal. Dan kemudian waktu itu juga tentu ada progres perkembangan bursa itu sendiri, di mana bursa dulu itu belum computerized. Jadi yang namanya orang bertransaksi berdagang itu ada satu ruangan gitu ya di gedung dulu namanya Gedung Garuda sama gedung apa ya, Gedung Dana Reksa dan Garuda ya. Itu ya transaksi pakai whiteboard, bukan pakai komputer. Jadi kalau sekarang orang mau beli lewat tradernya, ya kan, di telepon atau pakai walkie-talkie itu ada si trader yang ada di floor itu lari-lari ke botnya, beli Astra, ditulis pakai spidol, beli Astra. Yang jual sampai dari sana saya masih ikut. Nah belakangan memang banyak perubahan ya, terutama perubahan itu dengan adanya di komputerisasi, sehingga transaksi bisa lebih akurat dan bisa lebih cepat. Kalau nggak dulu dorong-dorongan kehapus, manual bener di whiteboard itu. Belum lagi ada perkembangan bursa juga yang cukup luar biasa, itu yang cukup signifikan tuh pada saat dulu awal-awal penyerahan saham itu masih skrip. Berarti itu perjalanan panjang, Pak ya. Kalau Bapak boleh cerita pertama kali melakukan investasi itu seperti apa, Pak? Instrumen apa gitu? Ya, pertamanya saya juga lihat-lihat gitu kan, ada IPO waktu itu. Pertama-tama tahun di saham tadi, Pak ya? Pertama di saham, saya nyoba dulu tahun 90-an tuh. Waktu itu baru mulai Bapepamnya, artinya Pak Marzuki Usman itu salah satu pendorong lah, di mana pasar modal mulai. Sebenarnya sudah sebelum itu ada, tahun 70 atau berapa sudah ada, tapi tidak aktif. Dan zaman Pak Marzuki Usman didorong lagi, dari sanalah kita mulai sebenarnya. Pasar modal ini jadi mulai aktif lagi ya. Nah itu mulai awal-awal tuh, saya ngobrol dengan Pak Marzuki, katanya ya dulu dipanggilin lah, dia kan ketua Bapak, panggil lah konglomerat, coba didukung nih, kita mau mengembangkan pasar modal, diminta mereka kerjasama untuk supaya melistingkan anak perusahaan grup-grup yang besar ya, konglomerat itu ya, mulai dari sana. Nah kita baru mulai nih, nggak lama saya pulang dari sekolahan, mulai dah chip in belajar lah, beli IPO ya. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 90-an. Tahun 90-an saya mulai ya. Lama sekali itu. Saham, belajar sendiri, otodidak gitu ya?
Pertama ya karena IPO kan udah yang penting ngantri dapat formulir saya bayar gitu kan. Ya, seperti itulah mulainya. Kira-kira pendorongnya apa sebenarnya Pak? Bapak melihat investasi ini penting deh di tahun segitu. Ya pasti ada dorongan kan, dorongan pengen Iya. maju gitu kan. Kemudian ya pengen juga belajar apa sih ini kita nyoba-nyoba lah gitu kan. Iya. Ya ternyata lumayan bagus karena waktu awal-awal ya IPO itu kan pokoknya kalau sekarang saya beli ngantri dapat jatah itu umumnya umumnya yang IPO itu selalu naik 10%, 20%, 30% kan lumayan tuh. Kayak hampir pasti lah di pikiran kita hampir pasti udah buru-buru rebutan aja pokoknya ikutan IPO deh. Kayak seperti itu dulu tuh awal. Jadi ya makin seperti itu makin banyak orang yang ngantri kan. Ya saya pertama nyoba untung ya nyoba terus gitu kan. Lebih dominan di saham atau coba instrumen lain juga Pak? Waktu awalnya memang masih dominan di saham. saham sih ya betul ya. Ya, dengan Apalagi kalau obligasi itu kan dulu belum ada obligasi untuk retail ya. Ya. Dan kelipatan obligasi juga kan kalau sekarang pun kan kelipatan itu kan 1 miliar gitu kan. Jadi tergantung apalagi kalau dulu kan baru-baru pulang belum ada dana untuk investasi besar ya. Jadi retail gitulah kita ikutan. Ya. Dengan perjalanan Bapak selama 30 tahun lebih Pak ya. Kita melihat tadi Bapak mencoba saham dan juga ya banyaklah perkembangan pasar Pak ya. Kita juga sempat merasakan kejatuhan pasar 2008 juga Pak ya, dan baru kemarin Covid. Bapak pernah merasakan sendiri nggak bagaimana pasar surutnya Pak? Ya, saya ikutan semua deh. Tahun 98 ada financial crisis. Kita parah dibandingkan dengan negara tetangga. Kalau negara tetangga itu kan krisis finansial aja ya. Indonesia tahun 97 sebenarnya 98 tapi kan dampaknya panjang ya. Itu ya kita mengalami financial crisis bersama dengan financial crisis kita juga mengalami political crisis, ada pergantian ya, itu membuat kita lebih parah. Saya ingat banget US dollar itu dari 2000-an kalau nggak salah sampai dalam waktu yang singkat saya lupa persisnya berapa lama menjadi 16, 17 ribu, 18 ribu. Bisa bayangkan kan. Dan kemudian saya ngalamin di mana Bapak kalau ada dana taruh di bank itu bisa dapat 60% Pak deposit setahunnya. Kalau sekarang Bapak ke bank sekarang kalian deposit berapa setahun? 5, 6, 7% udah tinggi ya. Nah, 5% tergantung bank buku berapa ya. Dulu saya pernah ngalamin, kalau Bapak punya duit banyak waktu itu ya, walaupun takut-takut juga, banknya yang tutup tahun 98 itu. Berarti ya pasang surutnya udah merasakan lah Pak ya, pernah rugi dalam, Ya, pernah pasti. untung Pokoknya tinggi. kalau yang sudah lama sini pasti ngalamin. Iya. Nah, tapi syukurlah saya sudah 33-34 tahun, 34 tahun, saya masih survive. Artinya ya memang di sana ada naik, ada turun, tapi ya memang karena mungkin saya juga ada pengaturan risk management dan lain hal, sehingga saya bisa survive dan masih berkarir di pasar modal. Banyak yang teman-teman saya udah masuk keluar, tapi bukan saya sendiri, ada beberapa yang masih yang cukup lama juga, tapi banyak juga yang sudah keluar sih, ya betul. Berarti sekarang kalau bisa dipetakan itu instrumen apa aja Pak yang Bapak ini investasi? Ya dari pengalaman saya masih ya Saham intinya dominan, diversifikasi ya, artinya properti saya masih ada, ke saham, fixed income, kemudian money market. Tapi itu bisa berubah terus setiap saat karena strategi saya biasanya setiap orang masing-masing punya formula lah atau strategi yang mungkin merasa cocok buat masing-masing ya. Ada mungkin Bapak pernah dengar nama Lo Keng Hong kan, kalau dia kan long term investor gitu kan, mungkin bisa 5 tahun, 6 tahun, kalau nggak ini nggak keluar kan. Kalau saya nggak bener trader juga, nggak yang misalkan setiap hari trading atau setiap minggu trading, tapi saya nggak selama kayak Pak Lo Keng Hong lah gitu. Pokoknya kalau dia ada cukup return, cukup baik, saya ya exit, bisa untung 30, 50, 60, saya ngalamin juga. Tapi saya nggak nunggu sampai mungkin kayak Lo Keng Hong kan bisa berapa tahun gitu ya. Jadi otomatis si rasio antara saham, money market, bondnya itu juga bisa bergerak terus. Sekarang kalau lagi pas, saya strategi kalau lagi turun malah saya kolek pelan-pelan. Jadi kalau indeks lagi turun malah saya si posisi saham karena pelan-pelan nambah. Pada saat saham dia bergerak naik, saya pelan-pelan saya outload. Saya against the crowd aja gitu. Tapi tentu itu salah satu metodologi, tapi tentu pemilihan sahamnya kan saya melakukannya berdasarkan yang fundamentalnya baik lah. Jadi saya mencari fundamental yang baik yang lagi turun. Jadi saya barang-barang yang fundamental baik dan turun, punya brand name, biasanya begitu. Jadi relatif aman buat saya. Tapi tetap selalu walaupun itu fundamental baik, branding baik, kan ada masa-masa ya, masa-masa memang lagi turun, bisa turun dulu, bisa floating loss dulu, tapi kita
itu hold sama saya di hold aja gitu. Malah kalau masih ada dana, udah turun berapa persen, lumayan nih saya average lagi di bawah, beli lagi. Karena kita percaya perusahaannya. Ya. Gitu. Berarti kalau formula Pak, melihat di tahun 2024 ini, formula investasi tadi Bapak, dominannya masih di saham, berapa persenan gitu Pak? Udah mulai, karena kan saham kalau dilihat dari pergerakan, sekarang ini udah deket-deket di atas. Tertinggi kan, berapa ya sekarang saham itu tertingginya? Saya udah dekat-dekat di atas. Nah, ini saya mungkin posisi sekarang di pasar saham itu udah setengah dari kalau sekarang lagi di posisi turun gitu ya, nah, kira-kira begitu. Tapi shiftingnya ke money market, sedikit ke obligasi juga, karena mungkin obligasi bisa menjadi betting yang baik untuk investasi, karena kalau kita lihat dengan argumen seperti ini bahwa suku bunga sekarang relatif udah pada tinggi ya, suku bunga udah pada tinggi, dan kelihatannya kalau kita lihat dengar dari Amerika, dari lokal pun kelihatannya mungkin untuk naik lagi probability-nya kecil, either dia itu stay cukup lama di sana tinggi nggak turun, atau malah turun. Nah itu opportunity buat yang invest di obligasi, khususnya government bond yang durasinya tinggi gitu ya. Ya. Itu saya pikir. Berarti tadi setengahnya adalah saham, terus money market, obligasi, dan tadi juga ada properti sedikit Pak ya? Nggak, saya itu yang 50%, 60% itu adalah gabungan antara saham, obligasi, dan money market. Tapi porsinya bisa berubah terus tergantung kondisi. Ya. Sisanya yang nggak liquid lah, properti apa, ada 40%-an gitu mungkin. Tahun ini kalau melihat perkembangannya, berarti lebih kemana Pak arahnya? Saham tadi ya? Saya nunggu saham, tapi saham juga yang udah rally, jadi saya bergerak terus ya. Yang udah rally saya pelan-pelan upload, tapi kalau ini saya lagi lihat barang-barang yang bagus, kayak contoh Astra lagi turun, saya lagi lihat tunggu entry point nih, di berapa, karena memang future-nya kan katanya masih ada pengaruh ke penjualan mobilnya dan lain-lain. Nah ini lagi, tapi saya udah mulai lihat-lihat tuh. Atau saya lagi cari-cari perusahaan yang lagi turnaround, yang udah rugi lama, udah 5 tahun rugi terus. Kita tapi cari terus, kapan nih kira-kira turnaround, karena biasanya yang turnaround itu untungnya bisa banyak. Saya selalu cari-cari barang yang lagi turun, tapi mungkin ada story apa turnaround itu yang saya cari. Ya. Ada investasi yang unik-unik nggak Pak? Kayak jam tangan mahal misalnya? Saya enggak. Enggak ya? Saya enggak. Ya, memang ada kemarin sih saya ada teman ulang tahun, saya hadir ketemu teman-teman baru, sana nanya hobinya apa, ada kan yang kolek mobil, kolek jam tangan, atau painting, saya enggak. Dengan pengalaman Bapak, bisa diberikan saran nggak Pak kepada generasi yang mungkin baru juga memulai investasi Pak? Simpel sih, intinya sih harus kita mengerti apa yang kita lakukan, intinya itu. Jadi pertama tentu masih banyak belajar bagi yang benar-benar awal ya. Kita bicara benar awal, harus banyak belajar, banyak tanya, banyak baca. Kemudian kalau namanya juga nyoba, ya kan, baru belajar, janganlah gede-gede walaupun Anda punya dana memang besar, karena kan masing-masing orang beda-beda situasi kondisi keuangannya. Tapi walaupun Anda memiliki dana yang besar, sebagai pemula ya saya sarankan bermain istilah investasi sedikit dulu, walaupun sebenarnya punya kapasitas besar, karena itu butuh pengalaman ya. Di luar memang sambil menggali ilmu dari membaca, dari berdiskusi. Nah, satunya juga menggali ilmu itu dari pengalaman sendiri, dari sana baru dikombin. Nah, kalau udah mateng, udah mantep, you mau nambah investasi boleh. Artinya penting juga memperhatikan profil risiko Pak ya? Oh ya, of course. Oh tentu. Apalagi di bidang pasar modal ini tentu sekali kalau kita nggak bisa memperhatikan risiko, sekali kena, berapa kali kena, benar-benar nggak bisa balik. Pada saat momentumnya membaik, kita udah kehabisan dana, kan sayang. Kalau Bapak mau posisikan diri Bapak di profil risiko mana Pak? Agresif? Kalau saya tengah-tengah lah. Konservatif, tapi juga kan begini ceritanya. Kalau kita juga di reksadana ya, asset management kan selalu ada menjual produk-produk reksadana ya. Kita selalu mengkategorikan, misalkan kalau yang konservatif, nggak mau ada volatilitas, ya masuk money market lah paling. Atau mungkin sedikit lebih tinggi lagi risiko masuk fixed income. Kayak kalau saham termasuk risiko tinggi dibandingkan money market. Ya. Kalau saya tengah-tengah lah. Baik, Pak. Jadi saya alokasiin ke saham, tapi kan nggak semua. Seperti saya bilang tadi kan 50%-an, tapi kan bukan buat saham semua. Saya bergerak terus. Jadi antara saham, obligasi, dan money market lah. Oke, sahabat konten, demikian pembicaraan saya dengan Pak Mustafa selaku Direktur Utama KCIM, dan kita belajar banyak mengenai perjalanan investasi Pak Mustafa, mengenai bagaimana dia memimpin perusahaan. Salah satu poin yang bisa kita tarik adalah bagaimana berinvestasi penting untuk memperhatikan profil risiko masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa.